Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di pertemuan ke-13 kali ini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Simak terus ya videonya sampai selesai. Ada 8 kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD, yang keempat Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima MA, yang keenam Mahkamah Konstitusi, yang ketujuh Komisi Yudisial, dan yang kedelapan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang akan kita bahas pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugas dari MPR ini adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dan hanya dapat memberikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Ini termuat dalam UUD 1945, pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, lembaga suprastruktur yang kedua yaitu presiden. Presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Nah, kekuasaan presiden ini sangat banyak. Di antaranya membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, kemudian memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR, kemudian menyatakan keadaan bahaya. Selanjutnya mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kekuasaan presiden selanjutnya yaitu memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain seperti tanda kehormatan. Kemudian membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden. Selanjutnya mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan mengajukan rancangan undang-undang APBN. Selanjutnya kita masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, fungsi DPR ini adalah sebagai fungsi legislasi, karena dia merupakan lembaga legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini termuat dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga selanjutnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini adalah lembaga yang bebas dan mandiri, artinya tidak terikat, dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, adapun hasil pemeriksaan lembaga BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung atau MA. Nah, MA ini membawahi peradilan di Indonesia. Dan kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini termuat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, masih mengenai lembaga peradilan, selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Nah, kewenangan MK ini adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Dan kewenangan terakhir yaitu pemutusan pembubaran partai politik. Nah, selanjutnya kewenangan MK yaitu memutus hasil perselisihan tentang pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang. Adapun MK ini terdiri atas 9 orang, yaitu 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan presiden.
Selanjutnya ada lembaga bernama Komisi Yudisial. Nah, KY ini lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR, yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau biasa disingkat dengan DPD. Nah, DPD ini merupakan anggota dari MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, tugasnya untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Demikianlah penjelasan tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.